Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliadi dari SMA Negeri 3 Bangko Pusako. Sebelah kanan saya Nurasmi SSI dari SMA Negeri 5 Bangko Pusako. dan sebelah kiri saya Fitra Hadi SD dari SMK Negeri 1 Tanah Putih. kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Rokan Hilir akan melakukan praktik coaching dan supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eli. Saya dengar Bapak hari ini mau melakukan coaching ya? Benar sekali Bu Eli, hari ini saya akan melakukan coaching. Kebetulan Pak Fitra Hadi katanya dia ada sedikit permasalahan dalam proses belajarnya Bu Eli. Makanya tadi saya di kontak ingin melakukan coaching. Secara langsung saya juga menyuruh ke Bu Eli itu untuk membahas ini Bu Eli. Oke Pak. Sebelum Bapak melakukan coaching dengan Pak Fitra Hadi, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan Pak ya. Terlebih dahulu di sini saya ditugaskan sebagai supervisor Pak yang akan menilai Bapak pada saat coaching nanti ya. Jadi yang perlu Bapak ketahui dalam coaching ada beberapa rubrik penilaian diantaranya sesuai dengan alur cerita tentunya yang akan Bapak lakukan. Kemudian Bapak membuat pertanyaan berbobot pada coaching. Kemudian saya juga akan menilai bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan yang mau Bapak ajukan nantinya ya. Dan juga pada saat melakukan coaching diharapkan Bapak melalui prinsip coaching ya Pak ya. Di sana ada pencitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya Bu, ya Pak ya. Nah, jadi apa nih persiapan yang akan Bapak lakukan Pak? Untuk persiapan Minggu saya dengan Pak Fitra telah mengadakan janji tadi ingin mengadakan coaching pada hari ini Bu. Jadi waktu sudah ditentukan. Selain itu saya juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan berbobot. Nanti harapan saya Bu dengan pertanyaan tersebut dapat memberi umpan balik ke Pak Fitra sehingga ada solusi dari permasalahan beliau seperti itu Bu. Oke, bagus ya Pak ya. Bapak sudah melakukan persiapan. Kira-kira apa nih kompetensi yang Bapak inginkan dari coaching kali ini Pak? Berbicara kompetensi kan Bu ada banyak Bu, ada yang mengenai secara aktif, ada bagaimana memaksimalkan kehadiran pendidikan terhadap tim project, ada gimana nanti saya akan merasakan apa yang dirasakan oleh coach saya, dan terakhir ingin membuat pertanyaan yang berbobot itu juga ada beberapa gitu. Berarti ada 4 tadi ya kompetensi yang Bapak inginkan. Kemudian dari beberapa kompetensi yang Bapak inginkan itu, ada nggak kompetensi yang mau Bapak fokuskan? Dari keempat kompetensi tadi yang ingin saya spesifik atau pengen saya fokuskan lagi Bu, mungkin ini kehadiran benar saya ketika melaksanakan coaching dan memberi pertanyaan berbobot sehingga dapat memberi umpan balik kepada coaching saya. Oke, bagus ya Pak ya. Jadi Pak, kira-kira bagaimana indikator ketercapaian yang Bapak inginkan dari coaching yang Bapak lakukan ini Pak? Indikator yang ingin saya capai adalah Bu, dengan coaching yang saya adakan hari ini, saya berharap Pak Fitra akan menemukan solusi dari permasalahan beliau sehingga beliau merasa lega dapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang beliau pikirkan. Pak, terima kasih banyak. Baiklah Pak, saya persilakan Bapak untuk coaching dengan Pak Fitra ya. Saya akan tetap berada di sini untuk melakukan penilaian terhadap Bapak. Oke Bu, terima kasih ya Bu, mohon bimbingannya Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Fitra, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya, kami sehat juga Pak, alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih, apa yang saya bantu Pak untuk hari ini? Ketika tadi Bapak ngontak saya, apa masalahnya apa? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran berorganisasi. Oh, jadi Bapak sekarang lagi menerapkan proses berdiferensiasi di kelas ya Pak, bagus sekali sih. Ngomong-ngomong Pak, apa tujuan Bapak dalam ikut kompetisi tersebut? Kira-kira apa yang saya bantu Pak? Mungkin seperti ini Pak, tujuan utama yang Bapak alami permasalahan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu tepatnya seperti apa Pak? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya Pak. Oh, solusi atas permasalahan Pak. Oke. Bisa lebih dijelaskan Pak spesifik permasalahan itu seperti apa?
saya ingin menerapkan pembelajaran berdifferensiasi di kelas dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui pembelajaran berdifferensiasi tersebut. Jadi Bapak setelah menerapkan ya pembelajaran diferensiasi tersebut di dalam kelas, kira-kira Pak kalau di dalam skala angka nilai kira-kira udah berapa nih nilai yang Bapak terapkan di kelas? Kalau dari 1 sampai 10 kira-kira? 10, 8 lah. Ya udah 8 Iya. luar biasa sih, tapi kedepannya targetnya mau ke nilai 10 berarti Pak ya? Iya, berangkat. Oke, perfect, tapi udah luar biasa sih kalau udah sampai ke 8. Tidak ini ya, udah luar biasa. Nah, kira-kira Pak, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan yang Bapak lakukan sendiri? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif gitu. Oh, sudah mencoba beberapa metode ya, tapi belum ada yang efektif dari metode-metode yang telah Bapak terapkan. Nah, kira-kira kenapa itu belum terlaksana? Kira-kira apa sih tantangan yang Bapak hadapi untuk mencapai tujuan tersebut sehingga kayak belum tercapai gitu? Saya masih kesulitan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan profil belajar mereka, Pak, sehingga memanage kebutuhan belajar mereka. Oh, jadi permasalahan yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran diferensiasi itu, Pak, Bapak mengalami kesulitan ketika membagi kelompok belajar mereka seperti itu ya, Pak? Oke. Apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya membutuhkan membagi kelompoknya ya, Pak. Saya membutuhkan strategi untuk mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka, apakah anak tersebut visual, kinestetik, atau audio. Oh, jadi Bapak butuh strategi untuk mengelompokkan kebutuhan belajar anak yang 3 itu ya, Pak. Baiklah. Untuk itu, Pak, mari kita bahas strategi untuk memetakan kebutuhan gaya belajar tadi itu ya, Pak Fitra. Untuk itu, Pak, kira-kira pertama kita harus memahami dulu nih ciri-ciri anak tersebut, Pak. Misalnya anak kinestetik itu ciri-cirinya seperti apa, anak auditorik ciri-cirinya seperti apa. Nah, setelah itu mungkin Bapak bisa mencari strateginya. Nah, kira-kira Bapak sejauh ini untuk mengelompokkan anak kebutuhan anak tersebut menggunakan metode apa ya, Pak? Saya melakukan melihat gerak dari mereka secara langsung. Oh, jadi Bapak membuat kelompok kebutuhan belajar anak tersebut berdasarkan pengamatan langsung ya, Pak. Jika demikian, mungkin Bapak perlu mencari strategi baru untuk memetakan kebutuhan belajar siswa, Pak. Ada banyak cara ya, Pak, yang mungkin kita sudah pelajari ya, sehingga terbentuk kelompok kebutuhan belajar anak tersebut, Pak, mengenai profil belajar mereka. Kira-kira Bapak sudah mencoba itu semua, Pak? Iya, Pak, saya akan mencoba. Oh, mencoba yang lainnya seperti itu ya, Pak ya. Nah, setelah mencoba, kita juga perlu, Pak, memberi penguatan positif kepada siswa bahwa dengan membagikan kelompok sesuai kebutuhan mereka bisa membuat pembelajaran menyenangkan bagi anak dan murid, sehingga anak itu tidak merasa kok saya dikelompokkan kelompok ini, kok saya dikelompokkan itu. Nah, kita harus senantiasa, Pak, memberi penguatan positif seperti itu, Pak. Kira-kira udah, Pak? Sudah, Pak. Oke, luar biasa ya, Pak. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, jenis masalahnya sudah kita identifikasi ya, Pak. Sekarang saya ingin tahu nih rencana aksi Bapak. Nah, bagaimana Pak Fitra? Apakah Bapak sudah memiliki gambar strategi untuk membuat pembelajaran berdifferensiasi sehingga Bapak tidak kesulitan lagi untuk menentukan kelompoknya? Saya sudah memiliki gambaran. Wah, sudah memiliki gambaran ya ternyata. Baiklah, Pak. Kira-kira gambaran seperti apa sih yang ingin Pak Fitra terapkan ke depannya itu seperti apa? Sehingga kelas Pak Fitra nanti lebih menyenangkan. Boleh mungkin dijelaskan, Pak? Saya akan melakukan pemetaan juga, tapi pemetaan yang akan saya lakukan ini saya perlu melihat profil belajar apa yang tepat untuk siswa saya berdasarkan gaya belajarnya. Dengan demikian proses pembelajaran yang akan saya rancang sedemikian rupa sehingga siswa dengan masing-masing gaya belajar yang dimiliki dapat belajar dengan baik. Untuk mengetahui gaya belajar masing-masing siswa, saya nanti akan melakukan tes diagnostik dengan kognitif atau dengan observasi dan buat wawancara gitu. Oh, ada banyak cara ya yang bisa dilakukan ya, Pak, ternyata setelah kita explore ya. Iya. Oke.
Wah, langkah yang luar biasa ya Pak. Kita sudah tidak sabar nih menunggu kabarnya. Kira-kira Pak yang lebih spesifik kan ada banyak langkah tadi Pak. Yang pengen Bapak terapkan itu apa? Yang lebih spesifik. Salah satunya kira-kira seperti apa Pak? Oh, terima kasih Pak, saya akan melakukannya. Sekarang saya merasa lega Pak. Semoga nanti saya berikan kelancaran ketika melaksanakan kegiatan ini. Sebelumnya saya tidak merasa khawatir dan takut Ya yang namanya kita dalam proses belajar pasti ada kita melakukan kesalahan Pak. Tapi justru kita belajar dari kesalahan tersebut Pak. Tapi syukurlah ya Pak, sudah merasa lega. Lalu dari yang Bapak rencanakan tadi, ada nggak komitmen yang akan Pak bisa lakukan untuk menerapkan perencanaan tersebut Pak? Untuk hal itu Pak, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Mungkin ada dukungan lain yang mungkin Bapak butuhkan sehingga Bapak lebih percaya diri untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Isi dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman serumpun mata pelajaran dengan saya, jadi kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang luar biasa Pak. Dengan kita berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang sama, kita tuh merasa lebih banyak pengalaman, lebih banyak ide yang akan kita terapkan Pak. Sehingga ketika Bapak mengajar di dalam kelas, Bapak itu akan merasa lebih nyaman ya Pak. Amin. Terima kasih banyak Pak Azmi untuk waktu mendengar keluh kesah saya ini. Sekarang saya merasa sedikit lega Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan kepada siswanya yang baik dan menjadi guru yang menyenangkan untuk siswa kita. Amin, sama-sama Pak. Baiklah, saya rasa solusi yang permasalahan yang Bapak pikirkan sekarang mungkin sudah ketemu benang merahnya. Semoga itu menjadi solusi yang terbaik buat Bapak ya. Silakan Bapak mengimplementasikan apa yang telah Bapak rencanakan tadi. Nanti ketika Bapak telah melakukannya, saya tidak sabar menunggu hasil yang akan Bapak kabar dengan saya Pak. Baik Pak, saya akan melakukannya. Maaf Pak, kebetulan saya bentar lagi ada waktu jam 11. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya Pak. Oke Pak, semangat ya Pak. Terima kasih kembali Pak. Bapak. Alhamdulillah ya Pak Ami ya. Pak Ami telah melaksanakan coaching dengan baik, luar biasa Pak Ami ya. Alhamdulillah Bu, lancar tadi. Kebetulan Pak Fitra juga sudah merasa lega sih Bu. Oke, kemudian kira-kira nih apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian yang sudah tercapai itu yang mana ya Pak? Saya rasa indikator pencapaian saya itu Bu, ketika Pak Fitra telah menemukan titik dari permasalahan dia, sehingga Pak Fitra merasa telah mendapatkan solusi strategi dalam pembelajaran diferensiasi yang akan dia terapkan. Iya, benar sekali Pak. Jika coaching kita sudah menemukan solusi, itu merupakan kekuatan bagi kita bahwasanya kita bisa melaksanakan coaching dengan baik ya Pak ya. Dari hasil observasi tadi, saya sudah banyak melihat Bapak sudah menerapkan coaching itu dengan baik ya. Bapak sudah menggunakan alur kita, di sana sudah nampak tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian rencana aksi Bapak seperti apa, dan tanggung jawabnya sudah ada. Bapak sudah sangat luar biasa Pak ya. Kemudian saya lihat juga Bapak sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak untuk coach Bapak. Berarti Bapak sudah bisa melaksanakan itu dengan baik. Nah, kemudian Pak, dari hasil coaching tadi, kira-kira ada nggak ini kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan? Untuk kompetensi ke depannya yang ingin saya kembangkan, saya tadi ngerasa saya itu belum masuk ke dalam permasalahan Pak Fitra. Jadi ke depannya ketika ada teman sejawat atau yang lainnya ingin melakukan coaching saya ingin lebih konsentrasi lagi sehingga permasalahan yang mereka hadapi saya benar-benar merasa berada di sana. Oke, berarti nanti ada beberapa lagi yang Bapak kembangkan ya. Selanjutnya Bapak melakukan coaching depan rekan sejawat. Aduh Pak, ini sudah siang banget. Oh iya Bu. Sore. Kita akhiri saja ya Pak ya diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Pak. Semoga Bapak sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, kabarnya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada hari ini. Oh baik Pak ya, alhamdulillah. Nah, jadi sebelum Bapak ini kan udah ngabarin nih katanya Bapak melakukan coaching ya hari ini. Bener Pak melakukan coaching hari ini? Nah, hari ini ingin melakukan coaching dengan Bu Edi. Oh mau melakukan coaching dengan Bu Eli nih. Oke. Sebelum Bapak melakukan coaching, persiapan apa yang sudah Bapak lakukan Pak? Persiapan, mungkin waktu sudah ditentukan Pak. Oh sudah ditentukan Pak ya. Pertanyaan berbobot juga sudah ditentukan ya Pak. Oke Pak. Jadi Pak, sebelum Bapak melakukan coaching dengan Bu Eli, ada beberapa hal yang harus yang harus kita diskusikan Pak supaya nanti coaching Bapak dengan Bu Eli dapat berjalan dengan lancar. Nah, terlebih dahulu Pak, saya di sini kan ditugaskan sebagai supervisor nih Pak, yang akan menilai Bapak melakukan coaching dengan Bu Eli. Jadi yang perlu Bapak ketahui ada beberapa rubrik penilaian yang harus Bapak perhatikan sehingga nanti Bapak bisa fokus sama apa yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama Pak, coaching Bapak itu harus sesuai dengan alur cerita, dimana kita ketahui bahwa alur cerita itu Pak ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksinya, ada tanggung jawabnya, seperti itu ya Pak. Nah, selain itu Bapak juga harus mempersiapkan pertanyaan berbobot ya Pak. Terus respon coaching terhadap penilaian yang Bapak ajukan nanti seperti apa gitu. Nah, selain itu Pak, setelah melakukan yang diperhatikan tadi, Bapak juga perlu memperhatikan beberapa prinsip coaching supaya nanti coaching Bapak sama Bu Eli itu lebih mantap gitu ya Pak. Yang perlu harus Bapak perhatikan yang pertama yaitu Bapak harus bisa membangun yang namanya kemitraan nanti Pak. Yang kedua nanti Bapak harus bisa menciptakan proses kreatif, yang mana maksudnya proses kreatif yaitu pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing ibu itu memberi jawaban atas pertanyaannya sendiri seperti itu Pak. Dan yang terakhir yaitu memaksimalkan potensi, begitu ya Pak Fitra. Nah, jadi apa nih Pak persiapan Bapak yang sudah Bapak lakukan? Waktu Pak, dan juga menyiapkan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Bapak sudah menentukan waktu nih ya jadwalnya sama Bu Eli, dan juga sudah mempersiapkan rekap pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak, seperti itu. Nah, kira-kira Pak dalam coaching kali ini kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bapak capai atau Bapak targetkan sehingga nanti Bapak udah tahu nih targetnya seperti ini. Yang kompetensi yang ingin saya sampaikan, satu mendengar aktif, dua kehadiran penuh, tiga merasakan apa yang kau rasakan, empat membuat pertanyaan berbobot. Oh, jadi ada beberapa kompetensi, maksudnya ada 4 kompetensi ya tadi Pak. Nah, dari keempat kompetensi yang Bapak jabarkan tadi Pak, mungkin ada kompetensi yang lebih spesifik, yang lebih ingin Bapak fokuskan ketika nanti Bapak melakukan coaching dengan Bu Eli? Ada 2 kompetensi yang saya fokuskan Pak, itu kehadiran penuh, potensi, dan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi yang ingin Bapak fokuskan dari 4 tadi ada 2 ya Pak, yaitu kehadiran penuh, yang kedua menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot. Oke, nah ini Bapak udah memikirkan nih kompetensi yang ingin Bapak capai, spesifiknya sudah berjalan. Kira-kira nih Pak, indikator yang ingin Bapak capai apa Pak? Saya ingin saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh, jadi Bapak ingin mencari solusi atau penyelesaian masalah yang sedang coach Bapak yang hadapi, yang khususnya Bu Eli. Seperti itu ya Pak. Oke. Baiklah Pak, mungkin sebentar lagi Bu Eli juga sudah sampai. Mungkin Bapak bisa akan melakukan coaching langsung sama Bu Eli. Nanti Pak izinkan saya sebagai supervisor memantau apa yang akan Bapak bahas sama Bu Eli ya Pak. Jadi saya tetap berada di sini Pak. Boleh ya Pak? Oke, jadi saya di sini aja. Oke, kabarnya Bu Eli sudah mau datang ya Pak. Oke. Assalamualaikum Pak. Salam. Alhamdulillah saya sehat Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ini loh Pak, walaupun saya sehat, saya agak ada permasalahan sedikit nih Pak. Maaf ya Pak ya, malah curhat sama Bapak. Pak Bu, silakan Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Ini
loh Pak, saya kemarin melaksanakan pembelajaran KSE Pak. Tapi sewaktu melaksanakan KSE itu Pak, masih ada Pak anak yang kurang tertarik Pak. Mereka hanya bermain saja loh Pak. Coba bisa dijelaskan masalah yang lebih sensitif. Masalahnya itu Pak, anak itu kayaknya tidak fokus Pak untuk mengikuti kegiatan KSE yang saya buat tadi Pak, sehingga kan tidak kondisif Pak, gitu. Karena masih ada anak-anak yang main-main. Ya. Masalahnya apa Ibu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang dirasakan, mungkin saya bisa bantu. Ya, keinginan saya Pak, anak-anak itu lebih konsentrasi lagi Pak. Kira-kira teknik yang mau saya gunakan gimana supaya anak itu dalam pelaksanaan KSE yang saya buat itu anak tertarik Pak. Ya. Lalu apa yang membuat anak-anak main-main pada saat melakukan kegiatan itu? Ya mungkin karena kurangnya mereka tertarik atau mereka mungkin tipe anak yang suka kesana kemari mungkin Pak. Jadinya ketika melaksanakan diam sejenak mereka makin bermain. Jadi Ibu ada permasalahan pada saat penerapan KSE di kelas? Iya Pak. Melakukan full stop, masih ada anak yang tidak fokus ya? Iya Pak. Apa yang sudah dilakukan di kelas untuk menaikkan posisinya di dalam kelas? Yang saya terapkan itu kan Pak, kita berdiam sejenak, mengarahkan anak, kemudian kita membuat teknik stop Pak dengan membuat musik Pak, musik pengantar supaya anak bisa merenungi sejenak gitu Pak, relax. Gitu, Pak. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai kegiatan tersebut? Yang menjadi tantangan saya tadi itu ada si anak Pak namanya Ahmad beserta kawan-kawannya, dia mengganggu kawannya Pak, jadi dia tidak fokus gitu loh Pak. Tidak mau apa yang kita inginkan itu tidak tercapai karena mereka makin mengganggu temannya Pak. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka bermain saat melakukan PSE berlangsung. Pertama kita harus sabar ya Bu, karena semua butuh proses untuk menyelesaikan hal tersebut. Karena kita ketahui bahwa PSE ini, sosial emosional ini adalah hal baru bagi kita, bagi mereka. Nah, kita harus tahu ini penyebabnya anak tersebut melakukan hal itu apa. Apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian, atau karena anak tersebut duduk dekat dengan teman mereka. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik perhatian kepada siswa. Ibu bisa menggunakan metode yang menarik agar siswa lebih antusias untuk mengikuti kegiatan yang Ibu lakukan di dalam kelas. Untuk rencana aksinya, jadi dari apa yang sudah kita obrolin ini, apa rencana Bu Eli ke depan ini? Mungkin langkah pertama saya akan mengganti posisi tempat duduk Pak. Jadi yang kawan ini Pak, yang kompak ini jangan kita jadikan satu tempat Pak. Jadi mereka saling mengganggu. Kemudian saya juga akan membawa Pak audio Pak, misalnya seperti membuat musik gitu kan Pak ke dalam kelas, dan dengan menyiapkannya instrumental dengan musik instrumental sehingga anak nantinya yang kita harapkan Pak lebih fokus gitu Pak. Ibu telah melaksanakan kegiatan yang cukup baik. Jadi, langkah yang Ibu ambil sudah tepat. Saya sangat setuju dengan ide Ibu. Syukurlah Pak, saya sekarang mendapat pencerahan dari Bapak. Sejujurnya saya masih ingin mencari Pak pengaturan jika tidak bisa menerapkan pembelajaran sosial dan emosional ini Pak. Berikutnya Bu, jadi saya ingin menyampaikan sisi tanggung jawab. Syukurlah, jadi sudah merasakan lega. Lalu dari yang sudah Bu Eli rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Eli lakukan untuk menjalankan rencana itu? Komitmen saya Pak dalam proses penerapan PSE ini sendiri Pak, saya akan lebih banyak belajar
membaca aturan-aturan yang ada sehingga saya lebih bisa lagi Pak dalam pelaksanaan PSI ini. Wah, bagus sekali. Dan baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini ya Bu. Silakan implementasikan strategi Ibu jelas dan beritahu saya hasilnya. Ya Pak, insya Allah nanti akan saya lakukan dan untuk hasilnya kita akan bertemu kembali ya Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Oke Pak, alhamdulillah ya Pak, proses coaching antara Bapak sama Bu Eli untuk hari ini berjalan cukup lancar. Seru banget ya tadi Pak. Gimana nih perasaan Bapak? Alhamdulillah, coachingnya telah dilakukan lancar dan waktu yang efisien. Oke, luar biasa ya. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian sudah tercapai belum Pak? Kira-kira nih selama proses nih, kira-kira Dalam udah proses tercapai coaching Pak? tadi Pak itu Bu Eli sudah menemukan solusi dari permasalahan. Alhamdulillah, berarti beban Bu Eli sudah sedikit terbantu ya proses coaching hari ini ya Pak. Nah, tadi saya telah memantau Bapak coaching sama Bu Eli. Saya juga mencatat poin-poin pentingnya. Mungkin catatan saya ini bisa membantu Bapak untuk proses lebih upgrade lagi ketika melakukan coachingnya ke depan ya. Ya Pak ya, ini ada beberapa catatan Pak. Nah, dari coaching tadi Bapak telah melaksanakan coaching dengan baik, yaitu sesuai yang kita rencanakan di awal, yaitu dengan menggunakan alutsista. Nah, dari coaching Bapak tadi Bapak telah menerapkan alutsista. Saya juga sudah melihat tadi Bapak melakukan tujuan dari coachingnya apa. Bapak telah mengidentifikasi masalah. Bapak telah menanyakan rencana aksi yang akan dibuat Bu Eli. Selanjutnya Bapak meminta Bu Eli memberi komitmennya itu seperti apa. Itu luar biasa sih, Bapak bisa membangun kemitraan dari Bapak. Nah, selain itu Bapak juga tadi telah membuat beberapa pertanyaan yang berbobot, di mana dari pertanyaan Bapak tadi Bu Eli itu bisa menjawab, dan jawabannya itu ternyata solusi dari permasalahan yang beliau hadapi Pak. Itu luar biasa sih Pak, pertanyaan yang Bapak siapkan itu luar biasa. Nah, oke, jadi itu aja sih catatan-catatan untuk Bapak. Dari catatan yang saya ambil tadi itu rata-rata positif sih Pak. Mungkin kedepannya lebih ditingkatkan lagi gitu sih Pak. Nah, berdasarkan hasil coaching tadi kan Bapak tadi ingin memfokuskan dua kompetensi, yaitu pertanyaan penuh sama pertanyaan berbobot ya Pak, pertanyaan berbobot sama kehadiran penuh. Nah, kira-kira ke depannya ketika Bapak ingin melakukan coaching lagi mungkin dengan teman yang lain ketika ada masalah, kira-kira apa sih yang ingin Bapak tingkatkan lagi selain itu gitu loh? Itu adalah supaya itu dilakukan presentasi berulang kali sehingga di dalam kelas itu menjadi kelas nyaman. Oke, mungkin lebih ke ini ya, meningkatkan kepercayaan diri coach Bapak ya ke depannya itu seperti apa. Oke Pak, luar biasa. Nanti yang namanya kita ini ya, kita mulai dari yang biasa saja, nanti kita terus belajar sehingga kita menjadi terbiasa nanti. Semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan supervisor lagi ya Pak, kita ketemu lagi di lain waktu. Mungkin karena jam sudah menunjukkan makan siang ya Pak, mungkin supervisi hari ini kita akhiri di sini saja Pak. Semoga Bapak sehat terus. Rencana-rencana kedepannya saya tunggu kabar baiknya ya Pak. Oke Pak. Semoga yang dilaksanakan. Amin. Oke Pak, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Saya dengar Ibu melakukan coaching ya hari ini. Iya benar Pak, saya melakukan coaching dengan Pak Ami Pak hari ini. Oke Bu, sebelum Ibu melakukan coaching dengan Bapak Azmi, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Pertama, terlebih dahulu saya di sini ditugaskan sebagai supervisor yang akan menilai Ibu saat melakukan coaching ya Bu. Jadi yang perlu Ibu ketahui bahwa dalam percakapan coaching ada rubrik penilaian diantaranya sesuai dengan alutsista ya Bu. Pertanyaan berbobot pada coaching, respon coaching terhadap pertanyaan yang Ibu ajukan nanti. Pada saat melakukan coaching juga diharapkan pada prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Jadi apa nih persiapan
yang Ibu lakukan? Pada saat saya akan melakukan coaching nanti Pak dengan Pak Ami, yang perlu saya siapkan yang pertama waktu Pak, kita tentukan dulu waktunya kapan. Nah, kemudian saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan saya ajukan nanti dengan Pak Asmi Pak. Oke, dari persiapan yang Ibu lakukan, kira-kira apa kompetensi yang Ibu inginkan? Yang pertama Pak, kehadiran penuh saya di sana. Kemudian saya akan berusaha mendengarkan aktif pembicaraan kami nantinya. Kemudian saya akan membuat pertanyaan berbobot untuk Pak Asmi Pak. Dari beberapa kompetensi yang Ibu jelaskan tadi, kompetensi yang mau Ibu yang fokuskan di mana gitu? Yang untuk kali ini, coaching kali ini yang saya fokuskan itu yang pertama Kak, kehadiran penuh saya Pak. Jadi yang kedua itu pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya ajukan dengan Pak Asmi Pak. Ya. Jadi Ibu kira-kira indikator ketercapaian apa yang Ibu inginkan dari coaching yang Ibu lakukan? Yang ingin saya capai sebenarnya gini Pak, nantinya saya ingin Pak Asmi itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dia Pak. Baiklah Bu, saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dengan Pak Asmi. Saya akan tetap berada di sini ya Bu, untuk melakukan penilaian terhadap Ibu. Kembali maaf ya Bu menunggu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Asmi hari ini? Alhamdulillah Bu, luar biasa baik sih Bu. Tapi kayaknya dari wajahnya kayak kurang bersemangat gitu ya Pak ya? Itu dia sih Bu, walaupun di luar kayak semangat segala macam, ternyata saya ada permasalahan sedikit Bu. Makanya saya tadi ngontak Ibu ingin melakukan coaching hari ini untuk siapa tahu nanti dapat solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Oh begitu ya Pak ya, ini saya sangat menghargai loh kejujuran dari Pak Ami. Mari kita jadikan sesi coaching kali ini untuk menjelajahi solusi bersama ya Pak ya. Iya, Kira-kira apa nih hal khusus yang mau kita bahas hari ini Pak? Hal khusus yang akan kita bahas Bu, ya jelas tentang permasalahan yang saya hadapi Bu. Permasalahannya adalah saya tuh Bu merasa kurang percaya diri ketika melakukan presentasi di depan umum Bu. Masih nervous gitu Bu, demam panggung gitu loh Bu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira apa nih tujuan Bapak untuk mencapai sesi coaching kita kali ini? Keinginan Bapak itu seperti apa sih? Ya? Tujuannya sih Bu cuma simpel, dari yang tadinya saya nervous, gugup, tidak percaya diri, setelah melakukan coaching ini Bu saya lebih percaya diri aja Bu di depan umum, sehingga ketika saya berpresentasi orang merasa terkesima. Oke Pak, jadi kira-kira apa tujuan akhir atau definisi tujuan akhir Bapak yang ini Bapak tingkatkan itu seperti apa? Tujuan akhir yang ini saya tingkatkan Bu, yang jelas tadi saya dapat solusi sehingga saya lebih percaya diri lagi. Yang kedua Bu, ketika saya mempresentasikan suatu materi di depan anak maupun depan umum Bu, audiensnya itu merasa terkesima dan terkesan seperti itu sih Bu. Oh gitu Pak ya. Kira-kira kalau kita buat suatu rank nih Pak, kira-kira sekarang ini posisi Bapak di level keberapa ya Pak ya? Kalau ngomongin rank sih Bu, mungkin posisi saya sekarang, malu sih mau bilangnya sih Bu, tapi berada di posisi 5 sepertinya Bu. Oh gitu ya. Jadi menurut Bapak tadi bahwasanya sekarang kondisi Bapak itu di level 5 Pak ya. Jadi kan kita punya keinginan tuh Pak. Iya, Jadi pasti. sebenarnya keinginan Bapak itu berada di posisi berapa ya Pak untuk apa masalah Bapak ini? Jadi setelah melakukan coaching Bu, saya punya harapan skala rank yang akan saya dapat lagi Bu, yang tadinya 5 Bu, naik lah ya jadi 8,5 lah maksimal. Tapi itu terlalu percaya diri, bisa nggak sih? Nggak apa-apa Pak. Oh iya Kita Bu. harus percaya diri ya Pak ya. Iya. Supaya lebih apa mantap lagi nanti. Kira-kira bagus Pak, Bapak tadi kepinginnya di 8,5 Pak ya. Apa ukuran keberhasilan yang kepingin Bapak inginkan di sesi coaching kali ini Pak? Saya menganggap saya berhasil melalui coaching hari ini, yaitu ketika saya melakukan presentasi saya udah lancar Bu, lancar kayak air gitu, nggak ada grogi-grogi nervous lagi. Terus setelah itu Bu, harapannya itu hasil yang saya sampaikan ke audiens itu mendapat feedback positif dari mereka. Oke, itu tadi keinginan Bapak ya. Iya, Bu. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi Pak ya. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan nih dalam berpresentasi Pak? Itulah Bu, setiap saya mengadakan presentasi di depan umum Bu, saya selalu kali nervous Bu. Jadi kalau udah nervous itu otomatis gugup dong Bu. Ketika gugup itu semuanya ambiar Bu, materi saya hilang semuanya Bu. Seperti itu. Nanti Bapak tadi gugup gitu ya. Sekarang coba Bapak ceritakan lebih lanjut lagi Pak, bagaimana perasaan itu bisa muncul gitu Pak? Jadi Bu, ketika saya presentasi itu Bu,
misalnya saya tampil di depan audiens, tiba-tiba saya itu udah punya negative thinking gitu Bu, sehingga untuk menghadap audiens itu saya merasa gugup Bu. Nah terkadang saya kalau sudah datang rasa gugup itu Bu, pikiran-pikiran yang nggak harusnya saya pikir itu datang Bu. Nah jadi di situ saya merasa ada tekanan-tekanan yang membuat saya tambah gugup Bu. Oke, Gitu. berarti Jadi saya merasa nggak sempurna iya, lah. tidak merasa kepercayaan dirinya kurang Pak ya. Iya Bu. Paham saya Pak. Jadi permasalahan Bapak ini adalah Bapak gugup sehingga Bapak tidak percaya diri gitu Pak ya. Sehingga Bapak merasa itu ada tekanan gitu. Kenapa ya kok saya tidak bisa menyampaikan itu dengan sempurna gitu Pak ya. Paham saya Pak. Jadi kira-kira Pak, bagaimana Bapak bisa mengatasi atau menghadapi situasi tersebut Pak? Saya berusaha lebih percaya diri dan terampil lagi sih Bu untuk presentasi ke depan umum. Pak, baiklah Pak, sekarang kita masuk ke rencana aksi ya Pak ya. Mari kita merancang rencana aksi yang mau Bapak lakukan. Kira-kira nih, apa rencana aksi Bapak agar tercapai Pak presentasi yang Bapak inginkan? Mungkin rencana yang akan saya lakukan adalah Bu, yaitu yang pertama membuat presentasi dulu, menyiapkan materi yang lebih simpel, yang dimana materi tersebut tidak lari kemana-mana tapi tetap fokus ke tujuannya. Yang kedua mungkin saya akan melakukan latihan mandiri Bu, latihan di depan kaca, latihan di kamar mandi seperti itu Bu. Luar biasa ya Pak ya, berarti Bapak mempersiapkan dulu materinya, kemudian mencoba presentasi sendiri gitu Pak ya. Kira-kira nih Pak, ada nggak prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi Bapak? Prioritas sayanya adalah Bu, yaitu mencari materi dengan baik, yaitu dengan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan membantu saya untuk mengatasi materi. Maksudnya seperti ini Bu, ketika saya sudah menguasai materi, mungkin saya lebih ketika guru itu materi itu masih ada di benak saya seperti itu Bu. Ada fondasi yang kuat seperti itu. Prioritas tadi sudah Pak, Bapak sudah mempersiapkan, kemudian Bapak memiliki prioritas. Sekarang kira-kira nih Pak, strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bapak gimana Pak? Mungkin saya akan mencari referensi materi presentasi Bu, mempersiapkan slide-nya yang menarik sehingga orang ketika saya mempresentasi fokusnya ke slide saya Bu, tidak kemana-mana seperti itu. Dengan fokus, selain itu saya fokus gaya bahasa saya, intonasi bahasa saya, gerakan tubuh saya Bu. Nah, saya juga berencana nanti minta feedback sama teman-teman sejawat mengenai presentasi saya di depan umum. Saya sebelum itu saya presentasi dulu di depan teman-teman saya, dan saya berharap feedback dari mereka seperti itu sih Bu. Luar biasa Pak Ani. Rencana sih Bu, semoga rencana terwujud. aksi, Ya. rencana aksi yang terstruktur dan fokus yang akan detail itu membantu Bapak dalam mengatasi tantangan presentasi agar nantinya presentasi Bapak bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Baiklah Pak, sekarang kita sudah masuk ke tahap tanggung jawab nih Pak. Kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi Bapak tadi Pak? Komitmen saya Bu, saya akan lebih mempersiapkan materi lebih matang Bu. Terus selain materi yang lebih matang, mungkin saya juga akan latihan lebih maksimal sebelum saya melakukan presentasi. Selain itu yang paling penting nanti feedback atau umpan balik dari teman-teman mungkin itu lebih penting Bu. Jadi ketika ada feedback atau umpan balik positif dari teman-teman, mungkin itu memberi support positif juga buat saya Bu. Iya, Pak, berarti Bapak di sini berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi Pak ya, salah satunya. Nah kemudian Pak, setelah kita mempersiapkan semuanya itu, kira-kira siapa Pak ya yang bisa membuat Bapak menjaga komitmen Bapak? Mungkin yang bisa menjaga komitmen saya itu mungkin rekan-rekan sejawat satu sekolah sih Bu, untuk memberi feedback, membantu saya dalam berlatih, sehingga saya merasa lebih percaya diri, mendapat dukungan dari mereka. Karena kalau saya merasa sendiri itu Bu, merasa sendiri aja, makanya support dari teman-teman sejak itu sangat penting. Nanti mungkin mereka sih Bu, support sistem saya seperti itu. Luar biasa Pak ya. Baiklah Pak, tidak terasa kita sudah sampai di ujung pembicaraan ya Pak ya. Ya Bu. Jadi bagaimana Pak dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita kali ini Pak? Mungkin tindak lanjutnya adalah yang seperti yang telah kita bahas di awal lagi, mungkin kita mereview lagi dulu ya. Saya akan berlatih presentase,
dan untuk terus meningkatkan kemampuan saya dalam berpresentasi. Dan kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara sih Bu, tetapi juga perjalanan yang berkelanjutan menuju pengembangan diri saya dalam berkomunikasi yang efektif terhadap audiens, seperti itu Bu. Oke Pak, luar biasa ya, mulai dari bagaimana Bapak mengutarakan mulai dari tujuan, berdasarkan rencana aksi Bapak sampai Bapak menjaga komitmen Bapak dengan baik ya Pak ya. Saya doakan Bapak nanti bisa melakukan presentasi lagi dengan baik ya Pak. Amin ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu telah meluangkan waktunya untuk melakukan coaching dari ini. Jujur saya merasa lega sih Bu. Jadi sekarang saya udah tahu nih tip dan trik ketika melakukan presentasi di depan umum seperti ini. Makasih ya Bu pencerahannya. Terima kasih Pak. Saya pamit dulu ya Bu. Kebetulan ada kegiatan lain. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu. Semangat tadi nampaknya Bu ya. Iya, Coaching ya. Pak. Iya. Berjalan dengan baik nampaknya Bu ya. Alhamdulillah COVID saya berjalan dengan baik Bapak. Itu harapan kita Bu ya. Iya, Pak. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian sudah tercapai tadi? Alhamdulillah sudah Pak, coach saya yaitu Pak Asmi sudah mendapat solusi dari permasalahannya Pak. Dari dia belum tahu berpresentasi dengan baik, sekarang dia mau menerapkan itu Pak. Dari catatan hasil observasi saya, Ibu sudah melakukan coaching sudah sangat baik. Coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur kita. Pertanyaan Ibu sudah berbobot dan respon Koki dalam menjawab pertanyaan sudah sangat baik. Berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Tadi kan masih 2 ya Pak ya yang saya fokuskan. Jadi selanjutnya saya ingin juga merasakan apa yang dirasakan oleh coach saya Pak, sehingga kami bisa berinteraksi dengan baik lagi. Kita coaching Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.